Perkenalkan, nama saya Juraida Simuan dengan NIM 3192421017. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Langsung aja ke materinya mengenai membangun karakteristik wirausaha. Apa aja sih yang menjadi karakteristik wirausaha? Yang pertama, harus memiliki komitmen yang tinggi. Karakteristik wirausaha untuk sukses yang pertama adalah harus mempunyai komitmen yang tinggi. Ini disebabkan komitmen berkaitan dengan setiap perkataan maupun tindakan yang akan kamu pertanggungjawabkan. Yang kedua adalah disiplin. Sebagai seorang wirausahawan, kamu harus mempunyai karakter disiplin yang tinggi. Sikap disiplin akan memperlihatkan bahwa kamu berusaha keras untuk melakukan apapun dalam urusan bisnis. Yang ketiga adalah percaya diri. Percaya diri merupakan suatu langkah awal bagi kamu untuk bisa memulai usaha. Karena kamu percaya terhadap kemampuan dirimu bahwa dapat membangun dan menjalankan bisnis. Kepercayaan diri menandakan kalau kamu siap menghadapi segala rintangan ke depannya, tapi jangan terlalu berlebihan. Kamu harus mengimbanginya juga dengan pengendalian diri agar kesannya tidak sombong. Yang keempat adalah pantang menyerah. Tentu saja membuat usaha dari awal itu pasti ada tantangannya atau kegagalan selama berjalannya usaha. Sifat pantang menyerah wajib dimiliki oleh wirausahawan agar kita tidak mudah menyerah jika mengalami suatu kegagalan. Dari kegagalan tersebut dapat dijadikan motivasi untuk kamu ke depannya agar dapat meminimalisir gagal dalam berwirausaha. Lalu ada memiliki kreativitas tanpa batas. Kreativitas salah satu karakter wirausaha yang juga sangat penting. Dengan kreativitas yang dimiliki, seorang wirausaha dapat menciptakan ide usaha maupun produk yang tidak terbatas dengan produk atau usaha serupa. Satu kreativitas harus dibarengi dengan adanya inovasi. Tujuannya adalah agar menarik minat para pelanggan terhadap usaha kamu. Kamu bisa mengadakan riset kepada orang-orang mengenai tren yang sedang berkembang pada saat itu. Yang keenam ada jujur. Dalam semua aspek, kejujuran adalah hal penting di dunia ini. Dalam dunia bisnis pun sangat penting bagi kamu untuk selalu bersikap jujur. Kejujuran akan menghadirkan rasa percaya. Bila kamu sudah mendapatkan kepercayaan, maka perlahan di dunia wirausaha akan jauh lebih mudah. Yang ketujuh ada berani mengambil resiko. Karakteristik wirausaha lainnya adalah dengan memiliki sikap berani bertanggung jawab atas semua keputusannya dan bahkan mengambil risiko terberat. Berani mengambil risiko jika bisnisnya nanti akan mengalami kerugian atau kegagalan. Dengan adanya permasalahan tersebut, biasanya wirausahawan dapat mengatasinya dengan baik dan sudah memiliki solusi supaya kejadian yang terjadi tidak dapat terulang kembali. Kemudian, selalu bekerja keras. Selain prinsip kerja cerdas, sebaiknya kamu juga mengimbanginya dengan sebuah resep ampuh dalam menjalankan bisnis, yaitu kerja keras. Bayangkan seseorang yang ingin mendapatkan air. Bila kamu hanya bekerja keras, mungkin Anda rela menjadi pengangkut air dengan cara berjalan bolak-balik antara sumur menuju rumah. Namun jika kamu kombinasikan kerja keras dengan kerja cerdas, maka kamu akan berpikir keras bagaimana caranya menyalurkan air menggunakan pipa menuju rumah. Seorang wirausaha bersedia untuk bekerja keras dengan cara yang cerdas. Kemudian, mampu bekerja sama dengan orang lain. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya makhluk lain. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua orang bisa bersosialisasi, apalagi bekerja sama dengan orang lain dalam hubungan yang cukup baik. Nah, yang terakhir ini adalah berorientasi pada masa depan. Karakteristik wirausahawan yang terakhir adalah selalu memiliki orientasi ke masa depan. Menjadi seorang wirausahawan artinya selalu mampu berpikir untuk situasi yang akan datang. Misalnya, mencari peluang untuk menciptakan bisnis yang lebih sukses di masa yang akan datang.
Seorang yang visioner atau selalu berorientasi pada masa depan akan menjadikan kekurangan dan kesalahan di masa lalu sebagai pembelajaran dan tidak akan terlalu mengingat-ingat kekurangan atau kegagalan tersebut. Nah, materi yang selanjutnya adalah sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Nah, ada beberapa sikap dan perilaku wirausahawan dalam mencapai kesuksesannya. Yang pertama, tidak ragu mengambil langkah awal. Ketika Michael Bloomberg berkata, ketika aku diberhentikan dengan cek pesangon aku tidak meratap. Hari berikutnya, aku langsung mengambil risiko dan mendirikan perusahaan berdasarkan ide yang semua orang pikir akan gagal. Nah, berdasarkan kata-kata tersebut, ia berpendapat bahwa pengusaha sukses adalah mereka yang benar-benar berani menerapkan idenya, bukan hanya berencana, walau mempertimbangkan risiko juga penting. Setiap langkah pertama dalam bisnis, terutama untuk produk inovatif, membutuhkan keberanian untuk mewujudkan ide di dunia nyata. Lalu ada tidak meratapi kegagalan. Jika kamu berbisnis dengan perasaan takut gagal, kamu pasti akan sulit memikirkan ide inovatif serta mengembangkan bisnis. Inilah persamaan antara para pengusaha di Indonesia seperti Yasa Singgi, yakni pendiri Men's Republic, Nicholas Kurniawan, pengusaha ikan hias, dan Sumi Kamengmau, yakni perintis tas ruta. Ketiganya pernah berganti-ganti pekerjaan atau bisnis beberapa kali karena gagal. Namun mereka tidak berlama-lama meratapi kegagalan dan terus mencoba sampai menemukan pola bisnis yang cocok. Kemudian adalah memahami produk dan sasarannya. Hindari terjun ke dunia bisnis jika kamu belum paham produkmu sendiri. Bill Campbell, pebisnis Silicon Valley sukses, menjelaskan bahwa setiap pengusaha sukses mengetahui dengan jelas nilai produk mereka, siapa yang membutuhkan, serta hal apa yang mereka bisa tawarkan. Pengusaha ideal juga membuka ruang untuk mengembangkan produknya dan selalu berusaha meningkatkan kualitasnya. Kemudian, pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini. Ingatkah kamu pada awal kepopuleran keripik Maggi dulu? Keripik ini kebanyakan dijual di mobil yang parkir pada waktu-waktu tertentu atau di Twitter. Perintis Maggi, Reza Nurhilman, sengaja memanfaatkan tren Twitter serta pemasaran ini untuk memanfaatkan sifat ingin terkenal yang banyak dimiliki para pengguna jejaring sosial. Hal ini membuat keripik Maggi makin dicari oleh orang-orang yang penasaran sehingga meningkatkan jumlah pembelian dan promosi gratis. Yang terakhir adalah tidak ragu menjalin hubungan dan berinteraksi. Nah, jika kamu pemalu dan tidak pandai bicara, kamu harus buang jauh-jauh sifat itu. Kepandaian menjalin relasi dan berinteraksi dengan orang lain tidak hanya meluaskan jaringan relasimu, tetapi juga memberi banyak potensi untuk menjalin kerjasama. Para pengusaha masa kini seperti Scott Alford, pendiri lembaga konsultasi bisnis Infinitus, dan Brian Clark, pendiri Financial Freedom Creator, menjelaskan bahwa menjalin relasi sangat penting bagi sifat bisnis mereka yang melibatkan komunikasi. Nah, ada lagi, yakni selalu belajar dan mencari celah pemasaran. Mengapa Jeff Bezos tetap menjadi raja pemasaran daring walau saat ini ada banyak saingan? Rahasianya adalah kemauan untuk tetap belajar dan mencari tahu persaingan macam apa yang dihadapinya. Bezos terus berinovasi dengan Amazon, mencari cara untuk meningkat waktu dan metode layanan pemesanan barang bagi pelanggan di seluruh dunia. Dia terus mencari celah dari bisnisnya atau potensi saingannya, lalu mencari jalan untuk meningkatkannya lewat layanan dan inovasi baru. Kemudian bersikaplah baik dan komunitas. Bersikap baik dan mendukung komunitas dapat mempertahankan sikap baik serta mau mendukung komunitas di sekitarmu bukan hanya soal berbuat baik. Kedua hal tersebut merupakan pemasaran halus yang akan tersebar dari mulut ke mulut. Reputasimu akan cepat tumbuh dan calon rekan atau klien potensial akan mendapat kesan lebih positif terhadapmu. Shweta Patel, penasihat pemasaran dan pendiri Silicon Valley.
Startup marketing menjelaskan bahwa menjalin hubungan timbal balik seperti tetangga adalah salah satu kunci suksesnya. Ide dan produk yang bagus tidak akan bisa menjadi bisnis sukses tanpa sikap yang tepat. Adopsi ketujuh sikap dan perilaku wirausaha ini belum kamu siap terjun ke dunia. Adopsi ketujuh sikap dan perilaku wirausaha ini sebelum kamu siap terjun ke dunia bisnis. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses membangun karakter wirausaha. Ada beberapa proses yang dapat dilalui untuk membangun karakter tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, hargai produk orang lain. Dengan menghargai produk orang lain, maka Anda akan bisa menempatkan situasi yang sama bila mana suatu saat ada orang lain yang membutuhkan produk Anda. Hormati karya dari orang lain atau bahkan teman Anda. Kemudian, menyenangi kritik. Teruslah berusaha untuk menerima kritik. Kekuatan kritik akan sangat berarti menjadi membangun bila kita sebagai yang penerima kritik berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian, bicaralah sesuai ahli. Pengusaha yang baik akan membicarakan apa yang dirinya sendiri tahu dengan pasti, tidak sekadar mengedepankan asumsi, karena asumsi adalah hasil perkiraan atau terkaan yang bukan merupakan kajian. Kemudian fokus dan konsisten. Tidak ada yang lebih lagi dari kefokusan dan konsisten. Kefokusan dalam berusaha akan menjadikan diri sendiri lebih tahu akan apa yang dikerjakan. Konsistensi dalam berusaha akan menjadikan diri sendiri menjadi ahli. Nah, kemudian adalah cerita motivasi wirausahawan yang sukses. Nah, pengusaha sukses yang satu ini dulunya adalah seorang tukang sapu. Namanya adalah Tri Sumono, seorang pria kelahiran Gunung Kidul 7 Mei 1973, dan ia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Pada tahun 1993, ia nekat merantau ke kota Jakarta meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA. Sesampai di Jakarta, Sri Sumono mulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih. Hal ini ia lakukan untuk bertahan hidup. Pekerjaan pertama yang ia dapat adalah menjadi buruh bangunan di Ciledug, Jakarta Selatan. Selang beberapa bulan, ia akhirnya dapat tawaran untuk jadi tukang sapu di sebuah kantor di Palmerah, Jakarta Barat. Tawaran untuk jadi tukang sapu langsung diambilnya tanpa pikir panjang. Dari office boy, ia kembali mendapat tawaran menjadi tenaga pemasar hingga karirnya menanjak sampai menjadi penanggung jawab gudang. Selama bekerja di kantor, Tri Sumono juga coba-coba mencari penghasilan tambahan. Pada saat libur kantor atau setiap hari Sabtu dan Minggu, ia berjualan pernak-pernik aksesori seperti jepit rambut, kalung, dan lain-lain di Stadion Gelora Bung Karno. Usahanya ini ia lakoni selama 4 tahun dengan modal Rp100.000. Dari pengalaman jualan, ini kemudian ia berpikir bahwa usaha sendiri ternyata lebih menjanjikan daripada jadi karyawan dengan gaji pas-pasan. Pada tahun 1997, ia nekat mundur dari pekerjaan kantor dan menekuni jualan aksesorinya hingga memiliki kios di Mall Graha Cijantung. Tahun 1999, ia membeli rumah di perumahan Pondok Ungu, Bekasi Utara. Dari hasil penjualannya di kios Mall Graha Cijantung karena ditawar orang dengan harga mahal. Di tempat baru inilah perjalanan bisnis Tri dimulai saat ia langsung membuka toko sembako. Pada tahun 2006, Tri mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Dari beberapa kabar yang diperolehnya diketahui bahwa untuk membuat sari kelapa adalah proses dari fermentasi air kelapa murni dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllium. Tapi Tri tidak patah semangat. Ia terus belajar bagaimana untuk menghasilkan sari kelapa yang baik dan berkualitas standar yang ditetapkan perusahaan. Setelah produk sari kelapanya lumayan memuaskan, ia langsung memproduksi 10.000 nampan dan bisa lolos ke perusahaan. Produksi pertamanya ini senilai 70 juta. Sekarang terbalik, beberapa perusahaan antri mengambil olahan sari kelapanya. Nah, sejak saat itulah perjalanan bisnis Tri Sumono terus maju dan berkembang. Melalui perusahaannya,
CP3 Jaya Trisumono mengelola banyak cabang usaha antara lain produksi kopi Jaya Saset merek Kotri, toko sembako, peternakan burung, serta pertanian padi dan jahe dan bisnis lainnya. Nah, kesimpulannya adalah kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar giat dalam usaha atau perbaikan hidup. Hakikat dasar dari kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian. Nah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan.